warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin at-tahirin min abna'i Fatimah. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa. Alladzi la ilaha illa. Wal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Min kulli dhanbin azim. Dhanbin azim. Wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai tentunya orang tua kita yang hadir pada malam ini. Kita doakan orang tua kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terkhusus guru kita yang kita cintai, Kiai Haji Marhadi Al-Khatibi atau yang dikenal dengan Ustaz Maco. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Diluaskan rezekinya. Amin. Pengajiannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pecintanya mendapatkan istiqamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para tuan guru yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga yang kita cintai para habaib, khususnya Habib Syekh Al-Hasni, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Amin. Hadirat muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada dalam satu tempat, di situ disebut nama orang soleh, maka tempat itu wajib diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini bukan orang soleh yang kita sebutkan, akan tetapi pimpinan yang menyebabkan orang-orang bisa menjadi soleh, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka saya yakin tempat ini mulia, orang yang beradanya sudah barang tentu akan menjadi mulia. Amin. Tempat ini berkah, orang yang berada di tempat ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Tempat ini penuh dengan hujan rahmat dan ampunan, maka manfaatkan hujan daripada rahmatnya Allah, maghfirah ampunan Allah, sehingga kita pulang dari sini cobalah berbenah diri, cobalah introspeksi diri, dan cobalah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul sesuai dengan syariatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tadi sudah jelas kita berzikir bersama-sama, kemudian ngaji, sholawat. Guru kita bilang tadi masalah yakin, ya, babil yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada tiga. Saya teringat itu. Sebenarnya saya tidak mau bahas ini karena beliau mengunjungi kalimat ini, maka saya teringat ketika saya berziarah ke salah satu ulama besar yang berada di kota Madinah. Beliau adalah Al-Imam Syafi'i Shaghir Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau adalah sosok ulama yang karismatik
kalau lihat wajah beliau kita langsung ingat dosa. Ini pengalaman saya. Waktu itu saya berdua dengan adik saya Habib Ja'far. Kita berziarah ke tempat beliau. Beliau tinggalnya di dekat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tidak jauh rumahnya. Dalam beberapa menit kita bisa sampai ke rumah dia dari hotel. Sampai di sana, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Sebelumnya, ini cerita sebelumnya, banyak tamu yang ingin berjumpa dengan beliau tapi terbatas. Begitulah kehidupan orang-orang soleh yang saat itu mereka adalah orang-orang yang pertama kali mengikrarkan cinta sama Allah dan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Saat itu saya duduk bersama adik saya dan lain-lain, banyak tamu, kita tidak berani berbicara. Kenapa? Karena di tempat orang alim dengan adab, dengan akhlak, kita tidak boleh bersuara lantang, kita tidak boleh bercanda, karena di sini tempat alim, tempat orang ulama. Saat itu kita diam, di kanan ada orang, di kiri ada orang, kita duduk saja situ. Turunlah beliau, alhamdulillah. Kita pandangin wajah beliau, ingat sama dosa, maka kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri kita, semua tamu berdiri menyambut beliau, padahal rumah beliau turun jam 10:30 malam. Saat saya mau salaman, saya sempatkan dulu adik saya Habib Ja'far. Habib, silakan. Beliau salaman duluan, kata Habib Ja'far apa? Jawaban beliau, Indonesia. Belum ditanya, baru pegang tangan udah tahu dari Indonesia. Kedua saya, Indonesia, kata Habib Ja'far. Dengan senyumnya. Sampingnya salaman, Syria. Sampingnya lagi salaman, Mesir. Sampingnya salaman, subhanallah, semua tamu-tamu ternyata dari berbagai negara. Kita yang duduk di situ nggak tahu. Ini dari mana kita nggak berani tanya. Tapi Habib Ja'far dengan sentuhan tangan dia bisa tahu dari mana. Kebayang nggak kira-kira? Ternyata masih ada orang-orang seperti ini, apalagi di zamannya salafun saleh seperti Nabi Allah Haddad, ya, Habib Umar Al-Mukhdar, bahkan sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka di situ beliau memberikan isyarat banyak sekali nasihat-nasihat beliau, yaitu tentang ilmu yakin tadi. Sepintas akan saya bahas, kata beliau, kita berziarah ke makam Nabi itu ada tingkatan, kata beliau. Pertama, kata beliau, tentang ilmu yakin. Apakah itu ilmu yakin? Ilmu yakin itu digambarkan seperti ini. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ya, kemudian kita ketok pintu, betul nggak kira-kira, Bu? Ada nggak bertamu ke rumah orang nyelonong masuk? Ada nggak? Dibilang pencuri, ya. Assalamualaikum, tiba-tiba ada yang jawab, samar-samar tuh, waalaikumsalam. Tapi kita nggak tahu nih, yang jawab laki-laki atau perempuan, yang jawab pembantu atau sahibul bait, masih ragu-ragu nih. Nah, itu yang disebut dengan ilmu yakin. Ya. Kemudian yang kedua, ainul yakin. Kita ketok pintu, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, jelas kita tahu itu laki-laki. Dan itu kita tahu betul kalau suaranya suara dari sahibul bait. Waalaikumsalam, siapa? Berarti itu yang disebut dengan ainul yakin. Kemudian yang ketiga, haqqul yakin. Nah, ini lebih hebat lagi nih. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, siapa? Saya dari ini. Dibukain pintu, ketemu sama orangnya, duduk. Nah, itu yang disebut dengan haqqul yakin. Dari ketiga penjelasan ini beliau nanya sama kita yang hadir. Begitulah kita ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad, kira-kira kita ini yang mana, kata beliau? Kayak ditampar kita. Ya Allah, jauh sekali kita. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Kira-kira dengar nggak suara Nabi? Waalaikumsalam, kira-kira? Tidak, berarti belum nyampe ke tahap ilmu yakin. Kita sampaikan lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Kira-kira Nabi jawab salam nggak? Waalaikumsalam, kaif halak? Begitu nggak kira-kira? Nggak juga, berarti belum sampai kan? Artinya ini tamparan keras untuk kita. Salafun saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang betul-betul istiqamah, ketika mereka berziarah ke makam Nabi, saat mereka mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau kita mengucapin salam, tadi kita baca salawat, ya, assalamu alaika Zainal Anbiya Assalamu alaikum. Saya mau nanya, kira-kira kita ngucapin salam kayak gitu gembira nggak hati? Senang nggak? Terus pertanyaannya, dijawab salam nggak sama Nabi?
Al-Imam Ali Khalaq Ghasam, seorang ulama besar, perhatikan ini. Al-Imam Ali Khalaq Ghasam, seorang wali min auliya'illahi ta'ala yang sangat luar biasa. Beliau, ketika beliau sholat, saat beliau sholat ya, kita akan bahas tentang Wahabi juga gitu ya. Ketika beliau salam, tahiyat, Assalamu alaika, betul nggak kira-kira? Kalau K itu mestinya orang harus ada di depan. Kayak kita nih ketemu nih, Assalamu alaika, betul nggak ya? Berarti orangnya mesti ada kan? Kenapa Allah didik kita di dalam sholat bukan Assalamu alaihi? Kan Nabi-nya tidak ada. Mestinya Assalamu alaika. Artinya Nabi itu harus ada tuh di depan kita. Baru cocok tuh dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab seperti itu. Assalamu alaika atau Assalamu alaikum. Kenapa Allah didik kita Assalamu alaika? Karena memang Nabi itu ada dan selalu ada untuk umatnya dan selalu menjawab salam daripada umatnya. Makanya Imam Ali Khalaq Ghasam ketika beliau tahiyat, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung spontan dijawab sama Nabi, wa alaikassalam ya syekh. Dan jawaban Nabi ini suaranya didengar bukan hanya dia, makmum yang di belakang ikut mendengar langsung suara Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang sengaja datang ingin jadi makmumnya Imam Ali Khalaq Ghasam supaya apa? Supaya bisa mendengar langsung jawaban salam Nabi Muhammad SAW. Itulah keberadaan mereka yang cinta sama Allah dan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Makanya perlu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita duduk tempat ini perlu untuk benahi diri kita. Karena selama ini kita berada di zaman formalitas. Orang-orang hari ini membaguskan kualitas, membaguskan penampilan, membaguskan percakapan, mencari kata-kata yang indah. Tetapi zaman sekarang jarang sekali orang-orang yang berkualitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan lain, jangan jauh dari majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah kita beruntung, kita punya guru setiap malam Kamis, datangin. Duduk di sini walaupun ngantuk nggak masalah, Bu. Walaupun kita dalam kondisi capek nggak masalah. Duduk di sini dengerin tausiah, bawa pena dengan buku, catat nasihat-nasihat beliau. Catatan ini akan bermanfaat. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, saat kita sudah lelah, nggak bisa lagi duduk dalam majelis ilmu, setidaknya kita bisa mutolaah dari hasil perjuangan kita di masa muda, yaitu menjadi orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad, Pak. Allah permudahkan dalam segala hal. Kalau kita baca kitab Syarhul Ummah Muhammadiyah kalangan Profesor Dr. Said Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, nafa'anallahu bihi min fidarin amin, beliau itu mengarang tentang kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau saya bahas waktunya nggak cukup ya, banyak sekali pembahasan itu. Tapi di sini yang akan saya jelaskan tentang hukuman di zaman dulu. Di zaman dulu, zaman para anbiya terdahulu itu Pak repot. Kebayang nggak zaman Nabi Ibrahim? Kalau ada masalah, ya, zaman sekarang kan ada jaksa, ada penuntut umum, ada pengacara. Zaman dulu juga ada, tapi langsung dipimpin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ada permasalahan, maka langsung turun Nabi Ibrahim untuk mengamankan siapa yang salah, siapa yang benar. Caranya bagaimana? Dengan api. Siapa yang tangannya masuk ke dalam api, kalau tangannya terbakar berarti dia bersalah. Kalau tangannya tidak terbakar berarti dia benar. Kebayang nggak kalau hukum itu ada pada umat Nabi Muhammad SAW? Berapa banyak yang terbakar tangannya ya? Kemudian di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika ada permasalahan, bagaimana caranya? Dipanggil semua orang dengan tongkatnya Nabi Musa. Kalau tongkat tersebut diam, tenang, artinya orang tadi benar. Tapi kalau orang itu salah, maka tongkat itu akan bergerak mukul orang yang salah tadi. Langsung ketahuan dia yang salah. Dia pembunuh, dia mencuri, dia merampok, bahkan dia mengambil uang rakyat dan lain sebagainya. Kemudian di zaman Nabi Daud alaihissalam, dengan apa? Dengan rantai. Semuanya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Nabi Zulkarnain dengan air. Zaman Nabi Sulaiman dengan angin. Kalau anginnya tenang, orang tadi benar. Kalau anginnya kencang sehingga orang tadi dibawa terbang kemudian dijatuhkan lagi, berarti dia salah. Itu dipersulit oleh Allah. Aibnya Allah buka.
semua aib kita dibuka. Bahkan Bani Israel saat malam dia bermaksiat, misalnya nyolong ayam atau mabok, besoknya satu kampung ketahuan, ini ternyata yang nyolong. Kenapa? Di depan pintu rumahnya ditulis oleh malaikat, fulan bin fulan nyolong semalam jam 2. Ketahuan aibnya, Allah buka. Ini diantara kenikmatan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Tetapi hukuman dari umat Nabi Muhammad, Allah yang menginginkan supaya kita tidak dipersulit, Allah yang menginginkan supaya kita ini indah, hanya dihadirkan saksi saja. Ya, kalau saksinya lillahi ta'ala, maka akan terbongkar siapa penjahat, siapa orang baik. Dengan saksi cukup. Inilah diantara kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, semuanya dipermudah. Dari mulai hukuman dipermudah, aib ditutup oleh Allah. Ya, kemudian yang lain-lainnya banyak sekali. Kalau kita lihat perbedaan, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa sih Allah memudahkan semuanya urusan kita? Apakah karena kita ganteng? Atau karena kita kaya? Atau karena kita punya pangkat? Tidak. Semuanya ini kita dapatkan atas apa? Perjuangan junjungan Nabi Muhammad. Jangan lupakan perjuangan Nabi Muhammad. Nabi selalu berjuang untuk kita. Nabi selalu memikirkan kita. Nabi selalu ada untuk umatnya. Dimanapun Nabi berada, pasti Nabi memikirkan keadaan kita, baik semasa hidupnya maupun nanti di alam barzah. Apalagi nanti di yaumil mahsyar, itu Nabi selalu ada untuk kita. Alangkah cintanya Nabi kepada kita, dan bagaimana sambutan cinta kita untuk Nabi Muhammad SAW. Setidaknya dengan hadirnya kita ke majelis-majelis seperti ini akan menunjukkan bahwasanya kita sudah punya bukti cinta. Insya Allah. Cinta nggak sama Nabi? Makanya bapak-bapak cinta sama Nabi, Pak? Jawabnya jawab yang semangat. Cinta sama Nabi, Pak? Yakin? Beneran? Kenapa subuhnya kesiangan? Hah? Ada? Ada? Mana? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ngomong di sini enggak, tapi di rumah kesiangan semua. Alhamdulillah, ini masjid ya? Masjid. Oh ini, alhamdulillah masjid kita nih, kalau nggak salah Ustadz pernah bilang subuhnya sampai 25 saf. Alhamdulillah. Satu saf satu orang. Karena corona. Karena corona. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, cinta sama Nabi, Bu? Yakin? Beneran? Kenapa di rumah nggak pakai jilbab? Ada. Kalau di Bandung ayah. Kata orang Bandung bilang, Beb, kalau di rumah ada panas. Betul nggak kira-kira? Inilah cinta kita baru sebatas itu. Apalagi saya sering temukan ke pengajian, jilbabnya rapi, sampai rumah terbuka auratnya. Duduk di jalan merokok lagi ibu. Masya Allah. Padahal tadi duduk paling depan dengerin ceramah. Ini mah di sono, bukan di sini. Ini nggak ada. Di sini mah nggak ada sedikit. Ya udah, kita belajar di sini, membenahi diri kita, ya. Belajar cinta sama Nabi. Caranya bagaimana? Cinta sama Nabi itu butuh yang namanya pengorbanan dulu. Kalau ngaku cinta nggak ada bukti kan percuma, betul nggak? Kalau orang cinta, kalau cinta nih, saya gambarkan Cristiano Ronaldo. Benar kan namanya? Cristiano Ronaldo. Nomor bajunya berapa? 7. Sekarang berada di klub apa? Juventus. Nomor bajunya 7, ukurannya tahu L. Pakai sepatu warna oranye. Semua tahu kan? Ini pelajaran untuk kita nih. Kalau kita udah cinta dengan seseorang, semua gerak-geriknya sampai-sampai kalau Ronaldo itu rambutnya diikat ke atas, diikat juga ke atas rambutnya. Ini namanya kecintaan kepada satu orang. Coba kita balikkan, kalau kita cinta sama Nabi, Masya Allah, wajar kalau para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu mereka rela nyawa mereka berikan untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cintanya mereka melebihi dari diri mereka sendiri. Salah satu seorang perempuan ketika suaminya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, nggak dihiraukan. Yang ditanya, Aina Rasulullah, aruni, perlihatkan kepadaku. Pulang dari peperangan Uhud, suaminya meninggal.
lakinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Kalau kita orang tua meninggal, suami meninggal, anak meninggal, nangisnya sampai keluar darah mungkin ya, berminggu-minggu lamanya. Ini sahabat perempuan ketika meninggal orang terdekatnya 3, nggak dia pikirkan. Yang dia katakan, aina Rasulullah, di mana Rasulullah, aruni, perlihatkan kepadaku. Setelah dia memandang wajah Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, kullu musibah, setiap musibah setelah aku memandang wajahmu, dia adalah artinya yang dipikirkan keselamatan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu namanya cinta. Nah, kalau kita mau cinta sama Nabi, pelajari sirah Nabi Muhammad. Kita baca maulid, ya, simtut duar. Kemudian jangan hanya baca saja. Nggak paham artinya, cari terjemahan. Pahami sedikit demi sedikit, bacaan demi bacaan. Pujian-pujian yang sangat istimewa untuk Nabi Muhammad. Bagaimana adab beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana tata cara beliau. Saya kasih contoh satu saja ya. Satu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhlaknya Nabi itu luar biasa. Ketika Nabi SAW sedang berjalan, Nabi melihat ada nenek-nenek, bukan ibu-ibu ya, nenek-nenek sedang mikul karung. Nenek-nenek sedang mikul karung. Nabi lihat nenek-nenek sedang mikul karung. Kalau zaman sekarang anak muda lihat nenek-nenek mikul karung, bukan nolongin, itu cucunya kemana ya? Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Itu anaknya kemana ya? Kejam amat sama ibunya, kan begitu. Kalau Nabi nggak pakai ngomong, langsung nawarin diri, padahal Nabi nggak kenal. Langsung, ibu, nenek, biar aku bantu ya, kata Nabi. Dibantu sama Nabi. Ternyata berat sampai Nabi berkeringat. Nggak taunya bukan hanya berat, rumah nenek ini jauh. Dipikul sama Nabi dengan tangan yang mulia. Nabi bantuin nenek tersebut sampai ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, biasanya Pak, Bu, kalau kita habis nolongin orang, keringetan, haus nggak? Pengen dapat minum nggak kira-kira? Pengen ya? Kemudian nenek tadi bilang, dia nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Kata si nenek, hei anak muda, terima kasih sudah bantu saya. Saya mau ngasih hadiah, nggak punya uang, kata nenek tadi. Saya mau ngasih makan, kagak ada makanan. Saya mau ngasih minum pun nggak ada minuman di rumah. Tapi saya pengen ngasih hadiah. Boleh nggak hadiahnya diganti dengan nasihat? Kira-kira ada nggak yang mau ya? Habis nolongin orang dapat nasihat, ada nggak kira-kira yang mau? Halo, 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 halo. Habis nolongin orang, nggak dapat minum, nggak dapat makan, nggak dapat uang, dapat nasihat, mau nggak kira-kira kita nerimanya? Nggak nolongin aja kagak mau dengerin nasihat, betul nggak? Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Ketika nenek tadi bilang mau ngasih nasihat, silahkan. Kalau memang itu hadiah pun dari engkau wahai nenek. Nenek tadi ngasih nasihatnya begini. Anak muda, nasihatnya begini ya, dengerin ya. Nasihat nenek tua kepada Nabi. Anak muda, di kota Mekah ada orang ngaku Nabi, namanya Muhammad. Hati-hati, dia itu pembohong. Kalau keberadaan kita kira-kira udah capek, nggak dapat makanan, dapat hadiah nasihatnya kayak tadi. Padahal itu Nabi Muhammad. Kata nenek tadi, pemuda, dia nggak tahu nih Nabi. Di kota Mekah ada orang ngaku Nabi, namanya Muhammad. Hati-hati, dia pembohong besar, tukang sihir. Kira-kira marah nggak kalau kita kira-kira? Marah nggak sama nenek tadi? Itulah Nabi Muhammad. Senyum Nabi Muhammad. Bahkan beliau bukan hanya marah, beliau menampakkan tanda an-nubuwah, memancarkan cahaya yang sangat indah, sehingga nenek ini terpesona. Memandang wajah Nabi kaget. Siapa engkau, wahai pemuda? Agak beda engkau ini. Apakah engkau inilah yang disebut Muhammad, yang mengaku kepada Nabi, mengaku Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, na'am, ana Muhammad ibn Rasulullah SAW. Maka nenek tadi langsung dapat hidayah. Kalau begitu orang Makkah yang salah, engkau yang benar, engkaulah utusan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuk Islam nenek tadi dengan adab akhlaknya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti oleh sahabat-sahabat, bahkan diikuti oleh cucu beliau Imam Ja'far Shiddiq. Siapa yang nggak kenal Imam Ja'far Shiddiq? Alim, hebat, luar biasa. Beliau saking alimnya, bukan ilmu kitab saja beliau hebat, ilmu segala macam ilmu, spekulasi dan lain sebagainya beliau hebat. Pernah beliau itu ditantang sama orang. Ya, ada orang datang sama beliau, Imam Ja'far Shiddiq didatangin orang. Kata dia, hei Imam, kalau memang engkau orang yang alim, hebat, luar biasa, tolong jawab pertanyaan saya. Silakan, kata Imam Ja'far. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya tidak.
Orang ini bukan nanya, ngetes doang. Dia bawa botol. Di dalam botol tersebut ada ulat yang kecil-kecil. Kemudian orang tadi di depan orang ingin mempermalukan Imam Ja'far Shiddiq dengan cara, kalau memang engkau orang yang alim, kasih tahu saya ada berapa jumlah ulat yang ada di botol ini. Gila gak kira-kira itu orang? Nyuruh ngitungin ulat di dalam botol. Kalau kayak kita levelnya mungkin marah ya, berantem, tapi beliau pakai adab. Beliau dengan ilmu yang hebat, yang sangat-sangat istimewa. Kata beliau, aku bisa menghitungnya tapi ada syarat. Apa syaratnya? Kata orang tadi dengan emosi. Syaratnya kau pisahkan dulu mana ulat perempuan, mana ulat laki-laki. Ini kan cerdas namanya. Sehingga orang tadi langsung tunduk. Masya Allah, memang engkau orang yang alim, taubat dia. Karena jarang sekali menemukan ulama-ulama yang seperti ini, yang bukan hebat dalam urusan fikih, kitab dan lain sebagainya, tetapi akalnya juga berjalan. Itulah Imam Ja'far Shiddiq. Ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba di samping beliau ada orang tidur. Pas beliau sholat, habis sholat ditarik sama yang tidur. Yang tidur tadi bilang begini, hei, kata dia, hei pemuda, aku punya onta di sini hilang. Di masjid ini nggak ada orang kecuali engkau. Dituduh nyuri Imam Ja'far. Lagi sholat, dituduh masa orang sholat nyurinya nggak ya? Lagi sholat, nggak ada orang lain kecuali engkau. Terus kata Imam Ja'far, berapa harga ontamu? 1.000 dinar katanya. Ya udah, tunggu sebentar. Pulang beliau ngambil uang 1.000 dinar. Diberikan langsung, nggak pakai marah, nggak pakai tersinggung, langsung diberikan. Orang tadi dia bawa uang 1.000 dinar, pulang jalan ketemu kawannya, cerita, megang kantong uang 1.000 dinar. Kawannya bilang, hei, onta kamu aku yang nyimpen, sengaja main-main katanya gitu. Loh, tadi yang ngasih uang siapa? Oh, yang sholat tadi. Yang sholat itu adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Maka dia minta maaf. Dia datangin Imam Ja'far Shiddiq, wah Imam, maafkan saya, aku telah menuduh engkau. Ini aku kembalikan uang. Apa kata beliau? Kami min ahli baiti Rasulillah, kau udah keluar uang, nggak narik lagi, silahkan ambil hadiah untuk engkau. Seperti itulah mereka. Kenapa sampai demikian? Karena mereka punya contoh, mereka punya figur yang sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ayolah kita belajar introspeksi diri kita, cintai para ulama, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, ya. Supaya apa? Supaya amaliyah kita makin hari makin baik. Amaliyah kita makin hari makin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, banyak umur dalam taat kepada Allah, banyak umur dalam taat kepada Rasulullah, dan kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ayo, sebelum saya tutup, satu cerita terakhir. Kita belajar menjadi orang yang baik, ya. Bagaimana caranya? Jangan keluar dari jalurnya Nabi Muhammad. Cari guru yang sesuai, yang punya silsilah keguruan yang jelas, ya. Dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan cari guru di internet. Ini gurunya sekarang kan banyak, Syekh Google. Asal ada apa-apa tanya sama Syekh Google, tanya sama Syekh Google. Tidak boleh begitu. Kalau mau nanya untuk cuma perbandingan tidak masalah, tapi kita tetap punya yang namanya guru murabbi. Dan murabbi nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak repot, satu aja. Kita punya guru murabbi, sudah satu saja. Ikut sama beliau, belajar sama beliau, benerin cara sholat, ya, perbaiki keadaan kita dan sebagainya. Apalagi urusan sedekah. Kita ini orang bakhil, Pak. Yakin saya, semua yang ada ini semuanya bakhil. Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak? Kita kadang-kadang milih-milih sedekah. Kalau sedekah ini manfaat, baru kita sedekah. Ini penutup tausiah saya tentang bab bakhil. Ada seorang ulama, dia lagi ibadah. Ini ulama ya, cinta ulama, bukan kita. Kita baru bukan ulama, kita baru ya. Ya, ini ulama betul-betul ulama yang istiqomah. Dites ulama tadi. Lagi ibadah, ada suara, Anda bakhil, kata dia. Dia dengar suara, Anda bakhil. Siapa bilang saya bakhil? Saya tidak pernah bakhil, kata ulama tadi. Mana ulama ini? Aku berjanji, kata ulama, kalau hari ini ada yang ngasih rezeki, ada yang ngasih hadiah, dapat keuntungan apa saja aku usaha, maka semuanya akan aku sedekahkan. Oh, dia udah nazar, dia udah niat nih. Kalau kita nih Pak, pulang dari sini, ada yang ngasih uang 1 miliar misalnya, sedekahnya berapa kira-kira? Aminnya kenceng amat. Ngarep banget. Ini gambaran aja ya. Kalau dapat uang 1 M, sedekahnya berapa? Ayo jujur aja, jujur.
Ada nggak orang kayak kita ini sedekahnya 500 juta? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Dapat 1 M sedekah 500 juta? Ada nggak? Agak ada. 200 juta? 10 juta? Mungkin banyak ya. Beliau ini katanya kalau dapat hadiah hari ini berapapun nilainya keuntungan semuanya akan disedekahkan. Bener Pak Bu. Ada orang ngasih hadiah ke ulama ini nggak sedikit, 1 kantong kresek uang. Oh, kalau itu uangnya ratusan ya, uangnya lembaran warna merah, 1 kantong kresek, kebayang nggak kira-kira berapa banyak itu? Kalau dapat uang segitu lupa kita sama kawannya, lupa kita sama kawan biasanya. Nanti dulu, ditunggu. Begitu. Ini ulama dia bawa kantong kresek, nggak dihitung sama dia. Aku sudah berjanji akan aku sedekahkan uang ini. Dia cari yang mustahak, yang berhak untuk menerima sedekah. Dia cari, ketemulah ada orang tua buta lagi cukur rambut. Yang lagi nyukur rambut orang tua yang buta tadi. Maka didekati oleh ulama ini. Wahai bapak tua, ya kenapa? Aku mau ngasih hadiah nih. Oh ya silahkan. Nih hadiah buat engkau. Kata bapak tua yang buta tadi, ya dia kan gak lihat kan? Kata dia bilang, kau ngasih hadiah ya? Ya, udah kasih nama tukang cukur. Kata ulama tadi, bapak tua ini uang santap kresek, masa kasihkan kepada tukang cukur? Apa kata bapak tua? Tuh kan, ente bakhil. Apa kata ente itu bakhil? Kalau ente gak bakhil ya udah, kalau ente mau ngasih kasihin aja, gak usah ada urusan. Betul gak kira-kira? Bakhil gak kira-kira? Kalau mau ngasih aja udah. Nggak usah ini banyak, ini sekian, nggak usah. Ternyata dites oleh para wali yang ada di masa itu ulama ini. Kalau begitu kata ulama tadi, ya udah dikasihkan kepada tukang cukur. Apa kata tukang cukur? Wahai wahai pemuda, kata dia, demi Allah, dari pertama orang tua ini cukur rambut sampai saat ini aku sudah berjanji tidak akan menerima sepeser pun hadiah daripada dia. Kebayang nggak? Dua-duanya nggak mau menerima 1 kantong kresek. Pelajaran untuk kita hanya bingung ulama ini kemana ini duit, akhirnya dibuang ke laut sama ulama ini. Kenapa? Karena dia merasa bertobat kepada Allah selama ini adalah orang-orang yang bakhil. Ini pelajaran untuk kita. Kita belajar jangan sampai jadi orang yang bakhil. Lihat Nabi Muhammad selalu memikirkan kita. Nabi Muhammad waktunya hanya untuk kita. Nabi Muhammad berjuang untuk kita. Sekarang kita nggak boleh pelit untuk Nabi Muhammad. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad ikuti. Insya Allah kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa itu ya? Wah, gak enak banget Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan wa salam. Itu adalah satu keindahan. Maka sering-sering menyebut nama Nabi Muhammad dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka insya Allah otomatis kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.